Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa ya, kita kedatangan Tonghua baru lagi. Iya, bukan Tonghua baru, melainkan season terbaru dari Juxian atau Jet Dynasty. Dan kita akanlah memasuki season 3-nya. Dan kali ini kita kedatangan 3 episode sekaligus ya guys. Dan sebelumnya Mimin mohon maaf nih jika ada beberapa salah kata serta salah penyebutan namanya. Karena ya untuk Jet Dynasty yang Mimin tahu tokoh utamanya yaitu Xiaofan. Dan untuk heroinnya ia Lu Suiqi. Memang untuk beliau adalah kekasih pertamanya guys. Tetapi ya dia tidak ada harapan untuklah bangkit lagi. Hanya ketiga tokoh itu sajalah yang Mimin masih ingat. Sisanya Mimin benar-benar lupa. Jadi ya mohon bantuan dari kalian juga. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Saat ini, posisi mereka sedanglah berada di tempat penyihir agung, yang dimana Xiaofan masihlah memiliki harapan untuklah membangkitkan Biiyao. Tetapi ya, ini adalah metode terlarang. Sebelum itu, sang penyihir agung menceritakan di masa lalu kalau Ratu Linglong telah menggunakan dirinya sebagai perantara. Dia telah membuat sebuah formasi yang berhasil untuklah mengikat ataupun memenjarakan para iblis surgawi. Namun, karena dirinya dijadikan sebagai perantara, dia juga telah kehabisan tenaga. Hal ini membuat dia berubah menjadi patung batu. Dan sebelum sang ratu penyihir benar-benar meninggal dunia, dia telah memberikan 5 artefak suci kepada 5 pejuangnya, serta berpesan jangan sampai kelima artefak suci ini kembali ke dalam goa. Maka dengan begitu, binatang iblis tidak akan pernah bisa muncul ke dunia ini. Namun ada satu masalah besar, yaitu seseorang pria yang bernama Ahutai. Dia telah menggunakan teknik api hitam dan semua itu berasal dari binatang iblis. Hal inilah yang ditakuti oleh sang penyihir agung. Untuk Xiaofan atau yang dikenal sebagai Guili, terserah kalian ya. Mau menyebut namanya seperti apa, mau itu Budi, Bejo, terserah kalian. Karena dia tetaplah MC utama ya. Dia mencoba menenangkan sang penyihir agung kalau hidup dan kematian itu salinglah berhubungan. Jadi dia tidak perlu takut dengan semua ini. Karena semuanya memang sudahlah ditakdirkan. Sang penyihir agung hanyalah menjawabnya. Semoga saja perjalanan kali ini benar-benar lancar. Sementara itu, di tempat kediaman Raja Hantu, Paman Qinglong memberitahu kepadanya kalau Xiaofan sedanglah menuju pulang dengan membawa penyihir agung dan memiliki harapan untuklah membangkitkan Biiyao. Mendengar itu ya, sebagai ayah, dia menjadi begitu sangatlah senang dan juga memiliki harapan besar kalau anaknya bisa untuklah bangkit. Alhasil, tetua Qinglong diperintahkan untuklah tambah penjagaan dalam mengawal. Jangan biarkan satupun makhluk hidup menyentuh kereta kuda tersebut. Dan dia juga haruslah ikut dengannya dalam menjemput penyihir agung. Ya, saat ini penyihir agung benar-benar aset terpenting guys. Sedangkan untuk Lu Suiqi akhirnya mengetahui kebenaran di mana ketika Xiaofan menjadi begitu gila dan kerasukan dengan kekuatan iblis, awalnya kan dia menganggap inginlah menghabisi seluruh para warga. Tetapi pada nyatanya, kalau dia sedanglah melindungi para warga di sana. Dan ini adalah sebuah kesalahpahaman yang besar, membuat citra serta reputasi dari Xiaofan semakinlah memburuk. Dan saat ini ya, kondisi dari Xiaofan sudahlah menjadi buronan dari 3 aliansi guys. Sementara itu, untuk si penyihir misterius ini yang sedanglah berada di depan patung batu sang ratu, dia juga bertemu dengan kakaknya yang memiliki nama sebagai Ehu. Kakaknya meminta kepada Saman untuklah berbalik kembali karena dia juga bagian dari penyihir. Seharusnya dia sudah tahu tentang tugasnya. Namun si Saman ini sama sekali tidak bisa untuklah kembali. Dia hanya mengatakan kalau dirinya haruslah menyelesaikan tugas dari sang ratu. Iya, bilang aja kelima artefak suci sudahlah berada di tangannya. Dan inilah saatnya dia untuklah membuka segel binatang iblis. Untuk Ehu yang sudahlah mengetahui niat buruknya, dia pun langsunglah berteriak, dasar pengkhianat.
kita kembali kepada Siofan yang saat ini kereta kudanya sedanglah diserang binatang liar dalam jumlah yang begitu banyak. Sang penyihir agung tampak kebingungan bagaimana bisa para binatang liar ini tiba-tiba menyerang mereka. Padahal ya, mereka telah menaruh salah satu bubuk yang membuat para binatang liar tidak akanlah menyerang mereka, guys. Dan secara tiba-tiba, sang penyihir agung merasakan tanda bahaya besar. Aura jahat telah mengalir di langit dan bumi, yang tandanya kalau binatang iblis akanlah segera bangkit dari segelnya. Dan tugas dari Siofan berusaha sekuat tenaga untuklah melindungi aset terpenting, yaitu sang penyihir agung. Jika dia meninggoy, maka semua harapannya benar-benar berakhir, guys. Ternyata bukan mereka sajalah yang diserang, melainkan pihak dari Lu Suiji juga sedanglah menghadapi beberapa binatang liar yang tiba-tiba menyerang mereka, guys. Kembali ke dalam pertarungannya Siofan, kondisinya sudah sangatlah tidak kondusif. Beberapa binatang benar-benar mentargetkan penyihir agung untuklah dihabisi, guys. Sebab Siofan benar-benar dicuekin begitu saja. Tidak sampai di situ, beberapa tulang binatang juga telah bangkit. Ya, kita sebut saja sebagai binatang iblis ya. Sehingga Siofan benar-benar kewalahan. Dan dia pun meminta bantuan kepada Xiaobai. Sehingga posisi mereka langsunglah berganti. Untuk kereta kudanya yang sudah benar-benar hancur, Siofan tetaplah memprioritaskan keselamatan dari sang penyihir agung. Dia pun membopongnya dan menghindari beberapa binatang liar yang terus menyerangnya. Tetapi jumlahnya ini sangatlah kebanyakan, guys. Membuat dia sungguhlah begitu kesulitan. Sampai-sampai dia menaruh formasi lonceng perlindungan dan langsunglah dilempar ke atas langit. Hal ini juga membuat Siofan mendapati kesempatan untuklah menghabisi sebagian besar binatang liar. Tetapi jumlah mereka tidak ada habis-habisnya. Beruntungnya Xiaobai langsunglah mengeluarkan meteor yang begitu besar. Serangan mutakhirnya membuat seluruh para binatang liar juga ketar-ketir. Dan pada akhirnya ya mereka berhasil untuklah mengatasi invasi para binatang iblis. Kembali kepada Lu Suiji, Senior Jiaxiang mempertanyakan kepada pria yang baru saja diselamatkan, dia ternyata memberikan informasi yang begitu penting karena untuk binatang liar tiba-tiba berubah menjadi binatang iblis. Dari perubahan aneh inilah membuat mereka menjadi waspada. Jika perubahan ini telah menyeluruh ke Gunung Siwan, maka mereka harus bersiap lebih awal, yang nantinya akan terjadi sebuah peperangan besar dengan binatang iblis. Sedangkan untuk Saman, ternyata dia benar-benar berhasil untuklah membangkitkan para binatang iblis. Keberhasilannya membuat Gunung Siwan benar-benar kacau total, guys. Terjadinya gerhana matahari, seluruh para binatang liar juga kocar-kacir. Dan inilah sosok asli dari binatang iblis. Ya, layaknya seperti manusia, guys. Padahal namanya binatang ya. Sedangkan untuk Siofan telah berhasil membawa sang penyihir agung dalam keadaan selamat. Raja Hantu juga begitu terkejut kalau Xiaobai sebagai teman lamanya berada di sini. Lebih tepatnya ya, Xiaobai ini adalah teman dari Xiaoji sebagai istri dari sang Raja Hantu. Dan mereka berdua pun berbincang satu sama lain, guys. Sedangkan ya untuk Siofan seperti biasa datang ke tempatnya Biao dengan memiliki harapan yang begitu sangatlah tinggi. Kalau untuk 10 tahun ini dia harus benar-benar bangkit. Sedangkan ya untuk Raja Hantu dia menyesali atas perbuatannya. Dia tidak bisa untuklah menyelamatkan istrinya. Dan kali ini dia hanya mempunyai satu-satunya orang yang dia sayangi dan dia ingin lindungi, yaitu adalah putrinya sendiri.
Jadi ya, untuk hal ini sama sekali tidak boleh gagal total. Sebab guys, jika ini mengalami kegagalan, maka mereka haruslah mencari cara lain. Tetapi ya, cara apa yang haruslah digunakan? Sementara itu, untuk si dewa binatang ini, dia kembali ke hadapannya Linglong serta menghabisi nyawa dari Ehu hanya dengan satu gerakan saja. Setelah dari itu, dia bertanya-tanya kepada Linglong mengapa dia melakukan semua ini. Ternyata mereka berdua ini pernah dekat satu sama lain. Dan kita kembali ke dalam sang penyihir agung yang akanlah melakukan ritual pembangkitan guys. Ya, sebetulnya sebagian besar kalian sudah tahu ya kalau Biao tidak akanlah bangkit. Tetapi kita tidaklah tahu, mungkin saja di Tonghuanya benar-benar diubah. Tetapi ya sepertinya memang tidak mungkin guys. Lalu ritual pembangkitan dimulai. Semua orang di sana menjadi begitu tegang. Ketika lonceng akasia diaktifkan, lonceng ini langsung memberikan sebuah perlawanan. Sampai-sampai sang penyihir agung terpental. Untung kagak modar ya. Lalu penyihir agung memberitahunya, memang jiwa dari Nona Biao berada di dalam lonceng akasia. Jadi jika ingin mengeluarkannya, mereka harus bisa membuka segel lonceng akasia. Jadi dia meminta kepada mereka untuk turuti semua perkataannya. Di sini tidak boleh ada orang yang begitu banyak. Yang diperbolehkan hanya Siofan dan juga Raja Hantu. Sementara untuk si dewa binatang ini telah melakukan aksi kejahatannya. Dia melancarkan serangan wabah atau lebih tepatnya bencana yang begitu besar. Terjadinya gempa, kebakaran, racun di mana-mana membuat korban jiwa semakinlah bertambah banyak. Sementara itu, di tempat lembah api, akhirnya sang guru agung keluar dari pengasingannya. Dia keluar karena merasakan pertanda yang begitu sangatlah buruk. Dan dia mengerahkan seluruh para murid elit untuklah pergi ke wilayah tengah dalam mengunjungi Sekte Qingyun dan juga Sekte Tianyin. Karena bencana besar akan segera datang. Kembali kepada si penyihir agung yang sedang melakukan ritual pembukaan lonceng akasia, dia pun langsunglah memberikan sebuah pergerakan dan juga meminta kepada mereka berdua untuklah menyalurkan energi spiritual dan jangan sampai terputus. Dari sini saja, Siofan sudah sangatlah khawatir sebab tubuh dari sang penyihir agung benar-benar begitu sangatlah rentan. Dia bergerak saja sudahlah gemetaran ya. Dan secara tiba-tiba, rantai jiwa langsunglah mengikat mereka berdua. Yang ternyata tugas dari Siofan dan Raja Hantu sebagai fondasi yang terkuat guys. Lalu dia merapalkan sebuah mantra dengan menyebutkan 9 nyawa 9 langit, 3 esensi 7 semangat. Dan secara perlahan-lahan terlihatlah jiwa dari Biao keluar dari lonceng akasia. Tetapi sangatlah disayangkan, di detik-detik ketika Biao inginlah benar-benar bangkit sepenuhnya, tubuh dari sang penyihir agung sudah tidak bisa untuklah menahan semua ini dan dia pun benar-benar tumbang. Maka dengan begini, Biao gagal untuklah dibangkitkan. Dan untuk terakhir kalinya, Siofan bisa bertemu kembali dengan jiwanya Biao. Di sini Biao hanya meminta kepada dia untuklah lupakan dirinya. Kagak ya, kagak ada scene seperti itu. Mimin hanya menambah-nambahkan guys. Pada intinya ya, Biao sudah tidak bisa untuklah diselamatkan. Dari kejadian inilah, lagi-lagi Siofan menjadi sad boy. Dia mabuk-mabukan serta kecewa dengan kehidupan ini. Sebab obsesi 10 tahun ini untuklah membangkitkan Biao ternyata semuanya sia-sia. Begitu juga dengan Raja Hantu.
sangatlah terpukul. Sebab ya, dia telah gagal menyelamatkan ibunya, kini dia telah gagal untuklah menyelamatkan putrinya. Bahkan sudah 3 hari dia belumlah keluar dari ruangan Biao. Tetapi secara tiba-tiba dia keluar dalam keadaan rambut yang memutih. Ternyata ya dia sudah semakin tua guys. Untuk tetua Qinglong meminta maaf kepada Raja Hantu. Dan dia juga memberanikan diri kalau untuk sang penyihir agung telah dia kremasi sebagai tanda penghormatan terakhirnya. Raja Hantu tidaklah mempermasalahkannya. Sebab sang penyihir agung sudahlah berjuang begitu keras. Dia telah menghabiskan seluruh vitalnya hanya untuk memperbaiki kesadaran dari Yao Er. Jadi menurutnya, meskipun ini adalah sebuah kegagalan, beliau tetaplah berjasa besar guys. Ini namanya menghargai usaha seseorang. Gagal atau berhasilnya itu tidaklah peduli, yang penting niatnya. Lalu datanglah utusan Baihu dalam menyampaikan sebuah pesan terpenting. Kalau bencana besar akanlah segera datang. Raja Hantu langsunglah membalas pesannya. Dia akanlah datang untuk membantu. Alasan dia melakukan semua ini karena sudah tidak ada orang yang bisa untuklah dia lindungi. Sementara itu, untuk sang dewa binatang sedanglah mencari barang miliknya. Dan dia langsunglah menemui keberadaannya, dan ini tertuju kepada Xiaofan yang sedanglah dibopong. Mimin lupa mereka bertiga ini siapa ya, tetapi ya untuk wanita ini memang sangatlah dekat dengan Xiaofan guys. Lalu pada malam harinya mereka yang memutuskan untuklah beristirahat. Bawahan dari sang dewa binatang berada di sana untuklah membawa tubuh dari Xiaofan. Tetapi untuk Xiao Hui atau monyet bermata 3 langsunglah berubah menjadi kera iblis yang membuat dirinya terlibat dalam pertarungan. Beruntungnya saja ya Xiao Hui berhasil untuklah menekannya dan Xiaofan berhasil untuklah diselamatkan. Namun pertarungan masihlah belum berakhir. Xiaofan yang masih dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri membuat Xiao Hui cukuplah begitu kewalahan. Karena lawannya adalah sang dewa binatang. Tetapi dalam pertarungan tersebutlah membuat Xiaofan akhirnya tersadarkan. Dan dia meminta kepada Xiao Hui sisanya serahkan kepada dirinya. Dan pertarungan tidak bisa untuklah dihindari. Sang dewa binatang cukuplah begitu kecewa. Ternyata yang mengendalikan kebencian sebesar ini hanyalah manusia biasa. Alhasil ya, dia tidak mau membuang-buang waktunya dan langsung meminta untuklah akhiri pertarungan ini. Tetapi, Xiaofan adalah MC utama, tidak mudah untuklah menghabisi nyawanya guys. Untuk Xiaofan sendiri, dia merasa lawannya ini berada di tingkat pemakan jiwa. Dan karena Xiaofan tidak kunjung berhasil dikalahkan, membuat sang dewa binatang cukuplah kesal dan dia mempunyai ide agarlah pertarungan ini benar-benar menarik. Dia akanlah memperlihatkan seluruh kenangan dari Xiaofan dari yang begitu baik sampai yang terburuk. Tetapi siapa sangka pemandangan yang didapatkan oleh mereka berdua malah berujung sampai ke masa depan guys. Untuk Xiaofan dia sungguhlah begitu kebingungan. Sedangkan untuk sang dewa binatang menjadi begitu sangatlah tertarik. Sehingga dia memutuskan untuklah membiarkan Xiaofan benar-benar hidup. Lalu secerca kebencian dari sang dewa binatang kembali ditarik. Namun sayangnya Xiaofan sama sekali tidaklah membiarkannya. Dia berhasil untuklah menghancurkan kebencian milik dari sang dewa binatang. Hal ini juga membuat dia semakinlah tertarik kepada Xiaofan. Karena dia adalah satu-satunya orang yang berhasil untuklah menghancurkan kebenciannya guys. Namun tetap saja setelah pertarungan yang begitu melelahkan, hati dari Xiaofan tetaplah berduka. Dia tetaplah murung dan meninggalkan mereka bertiga begitu saja. Karena untuk saat ini dia bertanya-tanya untuk apa dia hidup dan dia tidak memiliki arah tujuan sama sekali. Ditambah, sang kakek kembali menambahkan kata-katanya, jika dia tidak memiliki arah, maka ikuti saja kata hatinya.
maka dia akan mengetahui di mana tempat yang begitu tenang untuklah dirinya. Aduh, kakek-kakek. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, entah hari apa ya. Pasti untuk Tonghua ini mendapati SVIP-nya. Kemungkinan jika mendapati SVIP-nya yaitu di hari Rabu sore hari, tepatnya jam 6 guys. Tetapi jika tidak mendapati SVIP, berarti ya untuk Shovan tetaplah di hari Kamis seperti biasa guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya.